Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Eni Andriani, dosen mata kuliah Pembiayaan dan Monitoring Pembangunan di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menuntut ilmu dan pengetahuan. Di video ketiga kali ini adalah pertemuan mata kuliah kita yang keempat tentang karakteristik umum dan struktur kegiatan ekonomi negara berkembang. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channelnya. Karakteristik umum dan struktur kegiatan ekonomi negara berkembang menurut Michael V. Todaro dan Burhanuddin Abdullah. Meskipun setiap negara sedang berkembang memiliki perbedaan antara negara dan klasifikasinya, namun sebagian besar memiliki tujuan yang sama. Tujuan mereka diantaranya adalah memerangi kemiskinan, mengurangi ketidakmerataan, mengurangi pengangguran, memenuhi standar minimum pendidikan, kesehatan, perumahan dan makanan bagi masyarakat, serta memperluas kesempatan di bidang ekonomi dan sosial, serta menempah persatuan bangsa. Kesamaan masalah yang dihadapi tetapi dengan kadar yang berbeda-beda, yaitu yang pertama adalah kemiskinan dan kronis dan meluas, yang kedua, tingkat pengangguran yang tinggi dan cenderung meningkat terus, yang ketiga, ketidakmerataan distribusi pendapatan yang semakin melebar, keempat, rendahnya tingkat produktivitas di sektor pertanian, kelima, kesempatan ekonomi antara desa dan kota. Keenam, kurangnya pelayanan kesehatan dan pendidikan. Ketujuh, memburuknya neraca pembayaran dan hutang luar negeri. Kedelapan, meningkatnya ketergantungan teknologi terhadap luar negeri. Dan sembilan, lemahnya kelembagaan dan sistem penilaian. Struktur ekonomi dunia ketiga mempunyai 7 komponen utama perbedaan di antara negara sedang berkembang. Yang pertama adalah ukuran negara, yaitu geografis, penduduk, dan pendapatan. Yang kedua, evolusi sejarah. Yang ketiga, sumber daya manusia dan fisik. Yang keempat, kepentingan relatif sektor pemerintahan dan swasta. Yang kelima, sifat struktur industri. 6. Tingkat ketergantungan terhadap ekonomi luar negeri dan kekuasaan politik. 7. Pembangunan kekuasaan, kelembagaan, dan politik luar negeri. Pada awalnya, negara-negara dunia oleh Bank Dunia dikelompokkan menjadi dua, yaitu negara-negara maju dan negara-negara sedang berkembang. Negara-negara sedang berkembang ini sering juga disebut sebagai negara dunia ketiga atau negara selatan. Indonesia bisa menjadi negara berpendapatan tinggi dengan produk domestik bruto per kapita di atas US dollar 12.475 pada tahun 2030. Asalkan konsisten melaksanakan program jangka panjang untuk memacu produktivitas bangsa dan kualitas SDM yang menguasai teknologi. Pembangunan infrastruktur yang gencar, persatuan dan stabilitas politik akan mendukung transportasi NKRI menjadi kuat dalam 12 tahun mendatang, sehingga terhindar dari ancaman menjadi negara gagal atau bubar. Sebaliknya, jika gagal meningkatkan produktivitas dan kualitas SDM di bidang teknologi, Indonesia terancam menjadi negara yang berperangkap dalam jebakan negara berpendapatan menengah. Negara saat ini tidak mampu meningkatkan perekonomian menuju keranjang negara-negara berpendapatan tinggi. Bank Dunia mengklasifikasikan negara berdasarkan pendapatan per kapita, yaitu negara berpendapatan rendah atau pendapatan per kapita di bawah US dollar 1045. Sedangkan negara berpendapatan menengah ke bawah
itu adalah pendapatan per kapita US dollar 1.045 sampai 4.125. Dan negara berpendapatan menengah ke atas adalah pendapatan per kapita US dollar 4.125 sampai 12.746. Dan negara berpendapatan tinggi adalah pendapatan per kapita di atas US dollar 12.746. Dengan produk domestik bruto per kapita US dollar 3.570, Indonesia saat ini berada di level negara berpendapatan menengah ke bawah atau lower middle income country. Tujuan Bank Dunia di mata internasional ada 5 tujuan utama didirikannya Bank Dunia. Yang pertama, membantu rekonstruksi dan pembangunan dengan cara memfasilitasi investasi modal untuk tujuan tertentu di suatu negara. Yang kedua, mendorong investasi lewat jaminan atau pinjaman. Dan yang ketiga adalah membantu perdagangan internasional dengan cara mempertahankan keseimbangan saldo pembayaran. Keempat, menyusun pinjaman internasional yang dapat membiayai proyek negara baik besar ataupun kecil dengan jaminan. Dan yang kelima, kegiatannya didasari untuk mempengaruhi investasi internasional sehingga tercipta keadaan ekonomi yang damai. Selain tujuan, ada pula fungsi dari Bank Dunia untuk memuntaskan kemiskinan khususnya di negara-negara berkembang dan negara-negara miskin. Yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui kesehatan dan pendidikan. Yang kedua, turut serta mengembangkan bidang kehidupan sosial, pemerintahan, dan pembangunan sebagai cara untuk mengurangi kemiskinan. Yang ketiga, membantu kemampuan pemerintah untuk memberikan pelayanan berkualitas, efisien, dan transparan, dan melestarikan lingkungan hidup, serta mendukung pengembangan bisnis di sektor swasta, dan turut andil dalam membentuk stabilitas ekonomi supaya tetap dalam kondisi stabil untuk investasi dan perencanaan jangka panjang. Ciri-ciri umum negara berkembang adalah memproduksi bahan primer, tekanan penduduk, dan beban tanggung jawab yang tinggi, kekurangan modal, berorientasi pada perdagangan luar negeri, dominasi, dependensi, dan vulnerabilitas. Kekurangan kapital negara-negara yang sedang berkembang dikarenakan terjerat dalam lingkaran yang tak berujung pangkal, di mana negara miskin itu sendiri yang memiliki kemiskinan baik dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran, serta tingkat kehidupan negara-negara yang sedang berkembang di mana penggunaan tenaga kerja kurang efektif dan efisien dan melahirkan pengangguran. Demikian pertemuan kita kali ini, dan jika ada yang bertanya silakan komen di bawah ini. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.